Peringatan Beato Dionysius dan Budderdemtus, martir di Aceh, Indonesia, diperingati setiap tanggal 1 Desember. Setelah 1 bulan disiksa, tidak ada perkembangan seperti yang diharapkan oleh Sultan Iskandar Thani dari Aceh, maka ia memutuskan agar Dionysius dan Redemptus, misionaris dari Portugal, dijatuhi hukum mati. Eksekusi mati terjadi pada tanggal 29 November 1638. Tempat yang dipilih untuk tempat eksekusi adalah di pantai. Setiap tawanan dikawal oleh 10 orang prajurit bersenjata lengkap. Pastor Dionysius dan Budderdemtus berjalan paling depan. Keduanya menjadi tawanan utama eksekusi mati karena mereka berusaha menguatkan tawanan-tawanan dan diketahui sebagai pemuka agama Katolik. Sangat disayangkan bahwa ada seorang tawanan yang lari menghilang, yakni Diego Martinez. Akan tetapi di pihak lain, menghilangnya Diego Martinez membawa keberuntungan karena dia yang memberikan laporan peristiwa ini sebagai seorang saksi mata di kemudian hari. Sebelum dieksekusi, seorang prajurit maju ke depan dan membacakan pengumuman dari Sultan Iskandar Thani bahwa mereka dihukum mati bukan karena mereka orang Portugis, melainkan karena iman mereka akan Yesus Kristus. Namun para tawanan masih diberi kesempatan untuk meninggalkan agamanya. Barang siapa yang menyangkal agamanya, maka tidak hanya dibebaskan, tetapi diberi hadiah dan kehormatan. Setelah membaca pengumuman itu, Algujo segera memberi syarat kepada Pastor Dionysius untuk menerjemahkan isi pengumuman itu. Dionysius menerjemahkan isi pengumuman itu sekaligus menyisipkan nasihat kepada para tawanan untuk meneguhkan iman mereka. Setelah itu, Pastor Dionysius meminta kepada para Algujo agar ia dibunuh yang terakhir. Alasan Pastor Dionysius dikabulkan karena ia telah berjasa menerjemahkan pengumuman itu. Pastor Dionysius mengeluarkan sebuah salib dari sakunya untuk diperlihatkan kepada para tawanan. Mereka memandang sejenak salib Kristus itu dan mengakui segala dosa-dosa mereka. Setelah itu eksekusi dimulai. Setiap tawanan disediakan 10 anak panah. Gelombang pertama dimulai, termasuk diantaranya Budderdemtus yang mendapat giliran pertama dalam peristiwa itu. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, ia sempat memandang Pastor Dionysius dan menyebutkan nama Yesus dan Maria. Para tawanan yang belum mati ditikam oleh Algujo dengan tombak. Tibalah giliran yang terakhir, eksekusi bagi Pater Dionysius. Para Algujo yang hendak membunuh dia tak bergerak di depannya dan seolah-olah ada tangan yang mendorong mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja mereka tidak bisa bergerak. Karena keajaiban itu, maka mereka mundur dan tidak mau lagi membunuh Pater Dionysius. Kepala pasukan mengirimkan pesan kepada Sultan agar mengirimkan pasukan gajah. Pater Dionysius sendiri berdoa kepada Tuhan, "Sudilah kiranya Tuhan menerima pengorbanan ini." Maka dengan sekali tebas
rencong menancap kepala Pater Dionysius, sehingga kepala pun terpisah dari tubuhnya dan rebah ke tanah. Setelah meninggal, jenazah Pater Dionysius dan kawan-kawan dibiarkan di pantai. Namun setelah 7 bulan dibiarkan terbaring di pantai, tubuh Pater Dionysius tidak hancur sama sekali. Bersamaan dengan itu, beberapa penduduk Aceh memberikan kesaksian bahwa pernah melihat cahaya turun dari langit dan berada di sekitar mayat Pater Dionysius selama 3 hari. Mendengar cerita dan kesaksian itu, Sultan menjadi takut. Ia memerintahkan agar mayat-mayat itu dikuburkan dengan baik. Maka dibuatlah upacara yang cukup meriah di Pulau Din. Namun keesokan harinya, tubuh Pater Dionysius kembali ke pantai tempat ia dieksekusi. Masyarakat menjadi takut dan hal itu diberitahukan kepada Sultan. Lalu atas perintah Sultan, jenazah Pater Dionysius ditenggelamkan ke dalam laut. Algojo yang bertugas untuk hal itu sangat mengagumi keberanian dan kebaikan Pater Dionysius. Maka sebagai kenangan, ia mengiris jari kelingking tangan kiri Pater Dionysius. Ia menjadi heran ketika melihat dari luka itu keluar darah dan air. 1 hari setelah ia ditenggelamkan, jenazah Pater Dionysius kembali lagi ke pantai. Mendengar itu, Sultan menyesal atas perintah pembunuhan itu. Ternyata apa yang ia lakukan adalah salah. Maka ia menyuruh agar jenazah itu dibuang ke hutan sehingga dimakan binatang buas. Namun ia kembali lagi ke pantai tempat Pater Dionysius dieksekusi. Sejak saat itu banyak masyarakat datang berdoa di depan jenazah Pater Dionysius. Akhirnya jenazahnya dimakamkan kembali sebelum kemudian diangkat kembali dan untuk terakhir kalinya dimakamkan di Goa India. Tahun 1639, cerita tentang tragedi Aceh itu tersebar secara luas. Uskup Agung Goa memerintahkan untuk mengadakan penyelidikan kanonik untuk proses beatifikasi kedua Karmelit itu. Tidak diketahui sebab-sebabnya mengapa tidak ada penyelidikan kanonik untuk beatifikasi 2 orang Fransiskan yang juga mati bersama Pater Dionysius dan Buddha-Redemptus pada saat itu. Pada akhirnya, pada tanggal 10 Juni 1900, Pater Dionysius dan Buddha-Redemptus dinyatakan beato oleh Paus Leo ke-13. Dalam kalender liturgi, keduanya diperingati setiap tanggal 1 Desember. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sekalian manusia, Engkau mendorong Beato Dionysius dan Redemptus meninggalkan tanah airnya untuk menaburkan benih sabdamu di Asia. Sesampainya di tanah Indonesia, mereka menyerahkan nyawa demi namamu, dan usaha mereka hancur laksana biji gandum yang mati. Semoga kami meneruskan usaha mereka itu, sehingga pada akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.